Baiklah, kita mulai kuliah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maaf tadi daftar absennya sama Zoom-nya, linknya salah kamar ya. Jadi yang belum absen silakan absen lagi di kamar dari pengambilan keputusan. Kita lanjutkan materi kita sebelumnya, tapi sebelum kita mulai menyampaikan materi dan diskusi, nanti mari kita buka kuliah kita dengan bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Cukup. Kemarin kita sudah membahas mengenai peranan sistem informasi atau informasi terhadap pengambilan keputusan ya, dan sedikit kita cuplik mengenai peran dari faktor non rasional ya, itu faktor kepribadian. Kemarin kita bahas faktor kepribadian itu ya akan menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan, terutama nanti pengambilan keputusan yang secara individual ya. Nah, sedangkan untuk pengambilan keputusan dalam organisasi, di mana pengambil keputusan itu adalah manajer atau pimpinan perusahaan, yang menjadi faktor non rasional itu dari kepribadian itu menjadi gaya manajemen. Jadi intinya begini, karena manajer itu juga manusia, punya kepribadian juga. Jadi kepribadiannya yang digunakan nanti dalam pengambilan keputusan sehari-hari, mungkin secara individual di rumah atau di mana saja di luar organisasi, itu juga nanti akan memiliki pengaruh terhadap bagaimana dia mengambil keputusan di perusahaan, atau disebut gaya manajemennya di dalam mengambil keputusan di perusahaan itu. Jadi faktor kepribadian yang menjadi faktor individual dari seorang manajer tadi itu akan juga mempengaruhi bagaimana dia mengambil keputusan di organisasi. Nah, biasanya faktor kepribadian ini mempengaruhi gaya manajemen dulu. Jadi gaya manajemen baru nanti mempengaruhi atau berperan dalam pengambilan keputusan. Nah, biasanya ini pengaruhnya itu yang terlihatan itu biasanya dalam pendekatan ya, dalam pendekatan atau gaya atau metode ya, satu cara dalam pengambilan keputusan biasanya. Dan ini biasanya juga terkaitan dengan gaya-gaya kepemimpinan ya. Itu saling kait-mengkait begitu. Gaya manajemen kepribadian, gaya manajemen metode pengambilan keputusan atau pendekatan pengambilan keputusan dari manajemen ya, itu tidak terlepas dari gaya kepemimpinannya ya kan, itu hampir sama aja, hanya orang kadang menyebutnya gaya kepemimpinan, gaya manajemen, gaya pengambilan keputusan, pada intinya sama ya. Nah, dalam konteks istilah ini gaya manajemen di sini ya dalam artian gaya pengambilan keputusan. Nanti kalau kita bicara mengenai kepemimpinan ya itu jadi gaya kepemimpinan gitu ya. Nah, makanya yang paling simple sebetulnya kalau saudara mungkin membaca buku saya di pengantar manajemen, saya kasih uraian mengenai gaya manajemen yang paling simpel itu sebetulnya dibagi hanya menjadi 3 saja ya. Nah, yang pertama itu partisipatif, atau mungkin otoriter lah gitu. Sama yang bisa dari otoriter ya. Kemudian yang kedua itu
konsultatif, dan yang ketiga partisipatif. Nah, lalu kemudian itu dikembangkan menjadi berbagai macam gaya lebih banyak. Ya. Kalau yang paling simpel begitu. Jadi gaya konsultatif itu di antara partisipatif dan otoriter. Kalau otoriter orang mengambil keputusan dengan pertimbangan sendiri, ya, tidak melibatkan orang lain atau pihak lain. Kalau konsultatif, dia melibatkan orang lain hanya untuk berkonsultasi sebagai bahan pertimbangan. Artinya di sini orang lain tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Itu yang konsultatif. Sedangkan partisipatif artinya mengajak orang lain itu mengambil keputusan bersama. Itu namanya partisipatif. Itu aja bedanya ya. Nah, saya tidak akan bicara lebih lanjut ini mengenai gaya-gaya ini, nanti silahkan dibaca lagi di buku manajemen. Yang penting saya sekarang akan mencoba bagaimana orang gaya manajemen itu diterapkan dalam pengambilan keputusan tadi. Nah, kalau kita perhatikan dalam pendekatan pengambilan keputusan itu sebetulnya secara ringkas kita hanya bagi jadi dua aja ya. Keputusan yang rasional atau yang ilmiah dan keputusan yang intuitif atau non rasional gitu ya. Rasional dan non rasional. Mungkin dari prosesnya kemarin kita bicarakan ada keputusan spesifik ya, dan non spesifik ya. Nah, terstruktur, tidak terstruktur, terprogram dan tidak terprogram. Itu banyak istilah itu tinggal dilihat dari apanya ya, dari masalahnya, dari prosesnya, ya. Atau dari sisi gayanya. Kalau gayanya itu lalu ada nanti gaya otoriter dan gaya partisipatif. Nah, gaya otoriter dan partisipatif atau gaya konsultatif ini apakah ada kaitannya dengan pendekatan-pendekatan dalam pengambilan keputusan itu? Ya, ada. Ya, ada kecenderungan orang kalau menggunakan gaya intuitif atau non rasional itu lebih pada menggunakan gaya manajemen yang otoriter. Paling banter nanti konsultatif. Tapi kalau yang orang memiliki gaya manajemen yang partisipatif, pendekatan rasional, sistematis biasanya digunakan oleh orang-orang yang menggunakan pendekatan konsultatif atau partisipatif. Biasanya begitu ya kecenderungannya gitu ya. Nah, ini kait-mengkait begitu. Kalau spesifik berarti nanti pasti partisipatif. Kalau non spesifik, yang unspecific decision making itu berarti kita mengambil keputusannya berarti kalau kayak kamu mengambil keputusannya berarti cenderung ke arah otoriter atau paling konsultatif. Nah, itu seperti itu. Nah, bentuk-bentuk pelaksanaannya dalam pengambilan keputusan prakteknya di lapangan tidak namanya demokratis itu tidak lalu pengambilan suara begitu ya. Bukan seperti itu. Contoh lagi ada nanti dalam organisasi itu manajer cenderung menyerahkan keputusan kepada pihak lain. Bahkan itu cenderung laissez-faire, bebas mengambil keputusan sendiri-sendiri orang yang di bawahnya, di bawah pimpinan manajer. Nah, dengan melakukan pendelegasian penuh atau nanti melakukan delegasian tapi setengah-setengah, gitu. Setengah dikendalikan seperti kalau melepas ular itu kepalanya dilepas tapi ekornya pegang. Tapi ada juga yang dilepas sama sekali, bebas. Gitu. Nah itu dikembangkan sistem yang seperti itu nanti dengan berbagai macam mekanisme yang ditetapkan dalam pengambilan keputusan itu.
itu kalau yang sistem. Ada juga nanti mungkin kalau pengambilan keputusannya berkelompok berarti bersama-sama gitu. Dalam satu pertemuan, dalam satu waktu tertentu berkumpul untuk mengambil keputusan bareng. Jadi cara demokratis pun bisa juga berkelompok, bisa juga individual dalam pengambilan keputusan. Bukan berarti kalau pengambil keputusan secara individual itu pasti otoriter. Gitu. Saya kira seperti itu. Jadi gaya manajemen ini tidak terlalu terkait dengan apakah pengambil keputusan secara individu atau secara berkelompok. Nah, itu mungkin itu sebagai apa namanya mekanisme dalam pengambilan keputusan ya. Karena biasanya perusahaan itu memiliki mekanisme tertentu. Apabila persoalannya seperti ini, maka diambil keputusan sendiri. Apabila ruang lingkup persoalannya seperti ini, dia akan berkelompok. Batasan-batasan itu nanti menjadi pedoman dari seorang manajer atau pimpinan organisasi, apakah keputusan itu harus diambil sendiri atau diambil secara berkelompok. Jadi kadang-kadang tidak terkait dengan gaya manajemen atau pendekatan dalam pengambilan keputusan. Tapi memang ada kecenderungan, ada mungkin ya, sedikit banyak. Contohnya orang-orang yang otoriter itu biasanya jarang mengambil keputusan bersama-sama dalam satu kelompok. Walaupun ada, contohnya begini, diundang orang, hanya untuk apa? Untuk menyampaikan keputusan dia. Atau hanya untuk konsultasi saja, minta masukan, tapi tetap diambil sendiri. Orang lain itu tetap akhirnya keputusan ya diambil dengan pertimbangan sendiri. Pertimbangan orang lain itu hanya sekedar untuk didengarkan saja. Tidak dipertimbangkan. Nah, ini kadang-kadang itu hanya untuk apa istilahnya itu seperti formalitas ya, kelompok itu dibuat, diundang itu hanya untuk menyampaikan saja, untuk komunikasi, bukan untuk mengambil keputusan. Jadi, seperti itu kira-kira dalam prakteknya. Oke ya, jadi itu mengenai gaya manajemen. Nah, karena ini terkait dengan rasional dan non rasional ya, pada intinya nanti ketika seorang manajer itu mengambil keputusan, sebetulnya jarang sekali ada manajer itu di lapangan, di prakteknya yang sepenuhnya rasional dan atau sepenuhnya intuitif, sepenuhnya pakai insting atau intuisi. Biasanya itu justru campuran. Hanya yang menjadi perbedaan itu biasanya adalah komposisinya, mana yang lebih banyak, apakah rasionalitasnya atau intuisinya. Nah, ini yang nanti menjadi keahlian dari seorang manajer dalam prakteknya, bagaimana dia menggunakan rasional dan intuisinya itu dengan komposisi yang tepat dalam setiap pengambilan keputusan. Karena memang pada prakteknya seperti itu ya, ada campuran ya, rasional digunakan, intuisi digunakan. Hanya sebaiknya nanti tetap untuk melakukan evaluasi yang lebih mudah ke depan dalam keberhasilan pengambilan keputusan, harus dipisahkan nanti mana hal-hal yang didekati dengan rasio dan mana yang didekati dengan intuisi. Supaya nanti apa? Kalau ketika terjadi kesalahan, ketahuan, oh ini kenapa ini ada kesalahan? Mungkin ini kita pakai intuisi untuk mempercepat pengambilan keputusan. Ya, ada. Ya, pertimbangan informasi dan rasio tidak terlalu diperhatikan. Sedangkan yang lain mungkin. Jadi nanti untuk kepentingan evaluasi sejauh mana efektivitas dari masing-masing. Karena rasio itu tidak selalu benar juga, gitu ya. Dan intuisi tidak selalu salah.
Ya, tapi kalau secara umum memang pendekatan rasional itu akan lebih dekat dengan objektivitas. Objektivitas itu bisa dia lebih dekat dengan kebenaran. Walaupun nanti banyak faktor yang pengaruh selain itu, ada tergantung keahlian orangnya dan sebagainya ya. Tingkat kualitas dari informasinya juga berpengaruh. Tapi itu kalau katakanlah dari informasi dari orang yang sama mengambil keputusan begitu ya, dengan asumsi informasinya itu bagus, pasti akan kemungkinannya akan lebih mudah menggunakan rasio daripada menggunakan intuisi. Nah, apa kelemahan intuisi dan kelemahan rasio? Intuisi ini kelemahannya adalah karena dasar dia adalah pengalaman di masa lalu yang membentuk kemudian pola pikirnya. Nah, pola pikir itu nanti akan langsung digunakan dalam setiap masalah yang dihadapi. Nah, kadang-kadang pengalaman masa lalu itu tidak selalu situasi kondisinya mungkin berbeda. Bisa saja masalahnya sama, tapi situasi kondisinya bisa berbeda. Sehingga situasi kondisinya berbeda ini kalau diterapkan pengalaman masa lalu dengan begitu saja, cenderung nanti tidak sesuai, artinya bisa gagal. Itu seperti itu ya. Kenapa intuisi itu kadang-kadang meleset gitu. Melesetnya itu di situ. Apalagi kalau pengalamannya itu sendiri masih kurang ya, sedikit ya. 1-2 kali mungkin kebetulan sama bisa terjadi, kebetulan benar juga bisa terjadi. Karena ada faktor trial and error, ada faktor kebetulan ya. Bisa terjadi begitu. Tapi kalau orang yang memiliki pengalaman yang berulang-ulang dalam waktu yang lama, nah mungkin tingkat kebenaran intuisinya itu akan semakin baik. Nah, makanya itulah kenapa banyak orang berpengalaman itu walaupun menggunakan intuisi, dia bisa mengambil keputusan cepat dan juga berhasil. Nah, kita tidak boleh meremehkan orang-orang yang banyak pengalaman. Kalau orang bekerja baru sebulan, 2 bulan, setahun gitu lalu sombong dengan intuisinya, itu perlu dipertanyakan. Maka orang-orang yang belum pengalaman begini, intuisinya masih lemah itu lebih baik menggunakan pendekatan rasional itu yang lebih pasti menurut pasti. Karena apa? Karena dia nanti akan meminta pertimbangan informasi yang itu notabene berasal dari orang lain, dari pihak lain, untuk dipertimbangkan lalu digunakan dalam sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian kalau dia orang memiliki pengalaman yang bagus, biasanya pengalaman yang bagus itu dimasukkan di situ sebagai bahan pertimbangan, salah satu barang pertimbangan. Nah, kalau dalam proses pengambilan keputusan berkelompok, maka setiap orang itu akan memasukkan informasi berdasarkan pengalamannya masing-masing. Sebetulnya itu juga intuisi, tapi intuisi yang dari banyak orang itu lalu menjadi fakta. Karena kebenarannya diakui oleh banyak pihak nanti. Ketika keputusan itu diambil, berarti itu bisa menjadi fakta. Karena itu dibenarkan oleh mayoritas orang, banyakkan orang kan. Nah, itulah kenapa kadang-kadang kebenaran itu sangat relatif, ya. Karena seringkali ada dengan metode demokrasi atau partisipatif ini, kadang-kadang kalau tidak jadi kesepakatan, suara terbanyak itu mempengaruhi kebenaran. Dan bisa saja yang disepakati oleh banyak orang atau lebih banyak orang itu sehingga menang itu mungkin pilihan yang salah. Karena apa? Karena mungkin pengambil keputusannya itu kebanyakan memang tidak memahaminya. Sehingga karena dia hanya menang jumlah saja, dia bisa ambil keputusan, tapi keputusannya itu ini keputusan yang salah. Nah, itu bisa terjadi begitu, bisa masih. Jadi tidak ada jaminan bahwa negara demokrasi yang mengambil keputusan selalu bersama-sama, partisipatif itu menjadi negara yang baik. Itulah kenapa dalam manajemen sistem demokrasi atau metode demokrasi, pendekatan demokrasi tidak selalu
menjadi nomor satu atau terbaik. Tapi kalau dalam sistem politik mungkin bisa ya. Karena politik itu mungkin agak sedikit berbeda dengan manajemen mungkin. Tapi kalau saya pernah mendengar pendapat orang-orang ahli politik, itu pernah ada rektor dari UGM yang ahli politik, saya lupa namanya, pernah menjelaskan ya bahwa sistem demokrasi itu tidak menjamin negara-negara itu menjadi negara-negara yang baik atau maju. Sehingga demokrasi itu bukan jadi sistem yang terbaik sebetulnya dalam politik juga. Contohnya negara-negara seperti India ya, yang demokratis juga. Indonesia ini negara demokrasi juga. Kemajuannya sangat lamban dibandingkan dengan negara-negara seperti Malaysia yang monarki gitu ya. Inggris juga masih monarki. Banyak negara itu yang sistemnya masih monarki. Ada juga yang campuran karena sudah ada pemilihan umum, campuran dari sistem monarki dan demokrasi itu. Kalau di Indonesia itu hampir demokrasinya hampir murni. Bahkan kita itu bisa lebih murni dibandingkan dengan Amerika. Karena dalam pemilihan presiden di kita itu one man, one vote. Kalau di Amerika tidak menggunakan sistem seperti itu. Nanti masih ada sistem yang lain ya. Tapi vote itu ditentukan oleh pihak lain nanti. Perwakilan dari negara bagian yang memiliki suara untuk menentukan. Gitu. Berapa? Jadi nanti setelah dihitung yang menang siapa, namanya publik lah. Vote-nya itu berapa dihitungnya? Gitu. Bukan one man one vote, tapi tergantung dari vote yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Jadi masih disaring lagi lah gitu kira-kira. Suaranya itu jumlah suaranya tidak satu orang satu suara. Gitu. Nah seperti itu contoh. Jadi banyak ya. Oleh karena itu, lalu apa yang sistem yang terbaik di manajemen atau dalam pengambilan keputusan? Kalau menurut saya adalah yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Sistem otoriter itu kadang-kadang lebih berhasil daripada sistem demokrasi. Dalam situasi kondisi tertentu. Itulah kenapa presiden pun diperbolehkan otoriter. Banyak otoritariannya presiden itu ya. Kekuasaan untuk mengambil keputusan sendiri tanpa pertimbangan orang lain itu masih ada. Contohnya apa? Dalam pengangkatan menteri. Ya, dalam pengangkatan menteri. Nah, ada yang otoriter tapi hanya konsultatif sebetulnya dalam memberikan pengampunan, abolisi, rehabilitasi, ya, amnesti itu bisa minta pertimbangan. Tapi pertimbangan itu boleh di Mahkamah Agung ya, boleh dianggap, boleh tidak, boleh dipakai, boleh tidak. Jadi itu sebenarnya tetap otoriter arahnya. Di pemerintahan itu masih ada. Bahkan dalam dunia militer, otoriter itu kadang-kadang harus. Bahwa dalam suasana perang, maka seorang komandan, manajer perang di lapangan, itu selalu otoriter. Dan kalau ada anak buahnya yang mencoba tidak taat pada perintah otoriternya itu bisa dianggap desersi atau membantah, dan itu bisa dihukum berat atau bahkan hukuman mati. Karena akan membahayakan semua pasukan yang ada. Jika kalau kita minta serang, tembak, ya harus tembak. Itu kalau di lapangan itu begitu. Sekarang ya sekarang nggak boleh ada diskusi di situ. Harus diputuskan bersama dong, nggak bisa begitu. Contoh dari otoriter itu kadang-kadang diperlukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam manajemen itu biasanya juga dalam kondisi terjepit, tidak ada waktu, harus cepat diambil keputusannya. Kalau tidak akan mengakibatkan semakin parahnya masalah yang ada, maka seorang manajer
dalam perusahaan yang kritis seperti itu, namanya kondisi kritis ya, harus mengambil keputusan sendiri tanpa pertimbangan orang lain. Dan ketika itu nanti tetap salah, ya dia harus tanggung risiko. Itulah bedanya manajer dengan orang lain. Gaji yang besar itu termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab yang besar seperti itu. Nah, kalau benar dia akan dapat pujian, kalau salah ya dia akan dapat semua. Makanya manajer yang baik justru manajer yang bisa mengambil keputusan saat kondisi kritis itu dengan benar. Dan itulah yang dibutuhkan pengalaman-pengalaman yang banyak. Maka itulah kenapa syarat menjadi manajer itu harus ada pengalaman minimal 5 tahun, 3 tahun, dan sebagainya tergantung posisi manajerialnya. Tapi kalau tenaga-tenaga teknis, tenaga-tenaga administratif mungkin gitu, yang di bawah, kadang-kadang fresh graduate juga diterima. Tapi jarang ada orang yang mau menerima menjadi manajer dalam kondisi fresh graduate. Ya, paling-paling itu nanti pemilik perusahaannya sendiri yang bisa seperti itu. Oke ya, jadi itu bagaimana kemudian mempertimbangkan gaya-gaya manajemen itu dalam penerapannya seperti itu. Nah, kalau saudara ingin melihat ciri-ciri seorang manajer dalam pengambilan keputusan, apakah dia itu menggunakan rasio atau intuisi, ini bisa saudara baca nanti ya. Poin-poin ini ada 8 yang bisa kita usulkan untuk mengidentifikasi sehingga kita paham, oh ini manajer ini sedang menggunakan intuisi dan ini sedang menggunakan pendekatan rasio. Ini ya bisa dibaca sendiri ada. Kalau putusannya itu menggunakan tahapan-tahapan, tidak sekaligus masalah diutarakan langsung diambil, tapi ada tahapannya, ada urutannya, ya, ada langkah-langkahnya, itu biasanya cenderung ke rasional, cenderung menggunakan yang rasional. Kalau dia menggunakan model-model tertentu yang dipakai untuk memilih alternatif yang ada, itu biasanya juga tapi kalau tidak, berarti arahnya ke intuitif. Jadi ini sebalik, ini yang ciri-ciri yang saya jelaskan tadi untuk yang rasional, sedangkan yang ciri-ciri intuitif ini yang di bawahnya ini. Jadi pada prinsipnya antara intuitif dan rasional itu sebetulnya ciri-cirinya memang cenderung bertentangan, gitu ya. Cenderung bertentangan. Jadi dengan memahami ciri yang intuitif bisa kita memahami ciri yang rasional. Dengan memahami yang rasional kita bisa mengetahui ciri yang intuitif. Nah, contohnya begini, nomor 7 itu. Terus berusaha mencari informasi baru. Ini ciri dari pengambilan keputusan yang rasional. Kenapa? Karena memang yang namanya masalah itu kan bergerak terus. Ya. Bergerak terus. Ya. Bergerak terus. Berubah terus. Ya. Makanya karena masalahnya itu situasi kondisinya berubah terus, maka berarti informasinya juga akan berubah. Maka ada kecenderungan karena dasar dari pengambilan keputusan adalah informasi. Kalau informasinya berubah, berarti nanti pengambilan keputusan bisa berubah. Jadi kalau kita mengambil keputusan dari informasi yang lama, tidak memperbarui informasi, nanti bisa salah dalam pengambilan keputusan. Itu sama dengan intuisi. Kalau saudara mengambil keputusan dengan informasi yang lama atau pengalaman saudara yang lalu, masa lalu, itu mirip-mirip kayak intuisi. Kalau saudara menggunakan rasional, selalu berdasarkan informasi yang terbaru. Itulah kenapa nanti kalau saudara membuat skripsi, tidak boleh saudara mengambil data-data yang sudah basi. Data harus data terkini, gitu kan ya. Kalau tidak, periode yang terakhir itu periode yang paling dekat dengan kalau perlu adalah data pada waktu saudara melakukan penelitian itu. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri yang intuitif mungkin ya. Ini contohnya. Kalau saudara lihat nomor 7 itu, ini yang intuitif ya. Menjajaki dan mengabaikan alternatif dengan cepat.
Jadi kalau orang yang melakukan proses pengambilan itu yang intuitif, maka setiap ada alternatif itu dengan cepat diputuskan. Apakah ini akan diambil atau tidak. Kadang tidak perlu menunggu alternatif yang lain. Kalau sudah merasa ini bagus, cocok, langsung dilaksanakan. Jadi alternatif yang belum muncul pun tidak akan dimunculkan lagi, diabaikan aja. Nah, cepat diabaikan. Sehingga kadang-kadang dengan kecepatan dalam memilih dan mengabaikan ini, seringkali justru alternatif terbaik itu nggak bisa dipilih. Karena yang dipilih cenderung alternatif yang pertama kali ditemukan. Nah, kalau alternatif yang pertama kali ditemukan di kebetulan alternatif yang terbaik, mungkin akan berhasil dengan baik. Tapi kalau itu alternatif yang kurang baik atau yang paling jelek, ya mungkin masalah itu akan tidak selesai dengan baik. Ya mungkin selesai tapi waktunya lama atau dengan akibat-akibat negatif yang banyak. Karena memang namanya semua alternatif itu selalu bisa menyelesaikan masalah. Hanya kualitas penyelesaian masalah itu yang berbeda antara satu dengan alternatif yang lain. Atau mungkin kualitasnya sama tapi akibatnya berbeda. Jadi ketika kita milih alternatif itu selalu ada implikasinya. Implikasi itu akibat dari pilihan kita itu nanti seperti apa. Kadang-kadang setiap alternatif bisa beda-beda. Contohnya seperti ini, saudara nanti mungkin yang seorang laki-laki akan memilih seorang perempuan sebagai jodoh. Kemudian ada 3 pilihan, ada 3 orang. Yang satu cantik tapi miskin, yang satu kaya tapi jelek, terus yang satu itu keturunan bangsawan tapi jelek. Keturunan yang terhormat tapi jelek. Umpamanya seperti itu. Pilihan tadi itu semuanya alternatif itu tiga-tiganya mau dengan saudara. Artinya itu bisa jadi istri saudara. Saudara tinggal pilih. Itu untuk yang laki-laki yang pilihan itu nanti masing-masing membawa dampak. Kalau saudara pilih yang cantik tapi miskin, ya, saudara mungkin nanti akan dapat istri yang membanggakan dari segi kecantikan. Tapi dia akan tergantung kepada saudara. Jadi saudara harus sepenuhnya menafkahi dia. Ya. Nah, dan bisa saja nanti dia akan menjadi perempuan yang sangat tergantung pada saudara. Karena biasanya memang enggak semua ya, biasanya orang-orang yang cantik ya, itu biasanya butuh perawatan. Ya. Orang yang cantik itu biasanya perawatan. Karena untuk bisa cantik itu harus dipelihara dengan baik kan. Nah, sehingga kecenderungan wanita cantik itu sibuk dengan kecantikannya. Lalu tidak mau bekerja, tidak mau yang lain karena dia akan konsentrasi memelihara kecantikan. Sehingga yang lain-lain diabaikan. Karena itu merupakan kelebihan dia mungkin. Itulah di mana dia harus eksis dengan kecantikannya itu dengan dipelihara sebaik-baik mungkin supaya dia tetap menarik karena memang daya tarik dia hanya dari sisi kecantikan. Nah, juga nanti dia akan selalu ngorotin suaminya misalnya akibatnya. Nah, itu contoh akibat dari ketika sudah milih yang cantik tapi tidak miskin gitu ya. Ya kalau cantik tapi kaya mah lain lagi ini ya. Kalau ada mah pasti pilih yang seperti itu ya. Sudah cantik kaya lagi nanti kita ya perlu banyak ngasih duit karena dia udah kaya, apalagi dia lebih kaya dengan laki-lakinya gitu kan ya. Nah, laki-lakinya lah dibayar dibosin kayak gitu. Nah, model sekarang mah biasa begitu. Kalau udah cinta apapun kan kira-kira begitu. Itu namanya akibat dari ya. Kalau itu negatifnya, positifnya juga ada. Ketika sudah punya istri cantik, sudah bisa membanggakan ke siapa saja, bisa dibawa kemana-mana dengan bangga gitu, nggak malu-malu membawa istrinya gitu kayak ke pesta dan sebagainya. Dan
kemungkinan sudah mendapat keturunan yang baik, artinya yang cantik juga atau yang handsome gitu, yang look like ya juga semakin besar. Itu ya. Begitu juga ketika saudara nanti menentukan, saya nggak perlu cantik, saya mah udah ganteng, nanti anak saya juga bisa ganteng gitu ya. Saya yang penting pengen yang kaya karena saya miskin. Saya pengen cari istri yang kaya supaya nggak repot gitu dalam mencari nafkah. Bisa saja begitu pertimbangan. Ya, nggak masalah. Ya, jadi intinya begitu. Artinya begini ya. Ketika kita mengambil keputusan itu, pertama kita tidak hanya mempertimbangkan akibat dari pilihan kita juga, tapi juga kita menimbangkan dengan kebutuhan kita ya, dan kebutuhan kita sendiri. Ya, kalau kebutuhannya kita mungkin tiga-tiganya itu sama-sama baik ya, karena punya kebaikan ya kan, dan punya kejelekan juga. Tapi kebaikan dan kejelekan itu tidak selalu cocok untuk semua orang. Nah, kita harus nyari yang cocok buat kita, baik dari sisi kecocokan maupun dari segi akibatnya. Nah, maka keputusan yang baik harus selalu begitu. Itu contoh dari bagaimana kita menjajaki alternatif. Oke. Nah, yang lainnya nanti silakan dibaca. Nanti kalau tidak ada ada persoalan, silakan ditanyakan. Nah, sebagai kesimpulannya nanti dalam penggunaan alternatif ini, tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa pada prinsipnya kita harus bisa menentukan komposisi yang tepat dalam pengambilan keputusan antara rasio dengan intuisi. Nah, rasio yang intuisi itu ada yang baik, yaitu intuisi yang seperti apa yang baik itu? Intuisi yang menghasilkan kreativitas. Ya. Nah, intuisi itu menyebabkan kita lalu jadi banyak ide bisa ya. Karena pengalaman itu bisa jadi apabila ditunjang dengan rasio yang baik juga, itu akan bisa menyebabkan kreativitas yang bagus. Nah, itulah yang menguntungkan dari intuisi itu. Karena banyak orang yang banyak informasi, rasionya bagus, tapi tidak ada keberanian, tidak berani untuk berimajinasi, tidak berani untuk mengambil keputusan, ya akhirnya dia nggak bisa memutuskan. Tapi dengan adanya intuisi itu, lalu dia bisa mengembangkan informasi yang ada itu dengan intuisinya itu, dengan keberaniannya, lalu dia bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat, ya. Nah, dengan lebih cepat yang mengambil keputusan itu nanti dia akan lebih dahulu dalam bisnis. Ini penting kecepatan ini, kadang-kadang ketika produk